Pada kesempatan kali ini, saya Sundari Eki Lestari akan menjelaskan tentang kebijakan moneter di Spanyol dan Jerman. Berikut ini merupakan contoh dari tingkat bunga yang terlalu rendah, yang bukan merupakan kesalahan dari bank sentral di negara tersebut. Kasus pertama yang akan kita bahas sekarang adalah dari negara Spanyol. Sama halnya dengan yang terjadi di Amerika, garis merah merupakan tingkat bunga real jangka pendek. Saya akan mengeluarkan pengaruh inflasi terlebih dahulu. Lalu, garis berwarna biru adalah output gap. Dapat dilihat di pertengahan tahun 1990 terjadi recessionary gap, yaitu ketika garis biru jatuh hingga berada di bawah 0. Kemudian juga terdapat inflationary gap selama periode 1998 hingga 2008 dan kemudian menurun. Krisis keuangan menjadi recessionary gap yang besar. Jadi, apakah tingkat bunga tepat? Kita mengekspektasikan bahwa tingkat bunga akan meningkat pada masa recessionary gap, seperti yang kita katakan di awal tahun 2000. Malahan, tingkat bunga menurun dan kemudian menjadi negatif pada tahun 2003 hingga 2006. Mengapa mereka melakukan itu jika ekonomi tumbuh dengan kuat? Kita berharap pada output gap yang meningkat 4% di atas potensialnya, benar kan? Dengan kata lain, apabila potensialnya adalah 2, output gap meningkat menjadi 6. Mengapa mereka melakukan hal tersebut? Alasannya sangat sederhana, yaitu tingkat bunga di Spanyol tidak ditentukan. Tingkat bunga di Spanyol ditentukan oleh ECB atau the European Central Bank, di mana kebijakan moneter yang dilakukan berlaku untuk 17 negara pada saat itu yang menggunakan euro sebagai mata uang mereka. Jadi, mereka semua memiliki bank sentral bersama, dan bank sentral menentukan target tingkat bunga untuk ke-17 negara tersebut. Terkadang, mereka tidak membutuhkan tingkat bunga yang sama. Misalnya Spanyol yang pernah mengalami inflationary gap, maka diperlukannya tingkat bunga yang lebih tinggi. Tetapi, Jerman, seperti yang akan kita lihat kemudian, mengalami recessionary gap atau berada di potensialnya. Dan Jerman merupakan negara Eropa yang lebih besar dibandingkan Spanyol. Gubernur ECB dan dewan lainnya berpikir mengenai apa yang terbaik untuk zona Eropa, menurunkan tingkat bunga sampai cukup rendah. Dan kita juga harus ingat bahwa tingkat bunga real akan menjadi sesuatu di Spanyol dan menjadi hal lain di Jerman. Karena walaupun kita memiliki ECB rate yang sama, contohnya 3 di periode saat ini, jika tingkat inflasi di Spanyol adalah 4, tingkat bunga menjadi negatif. Tetapi bayangkan jika tingkat inflasi di Jerman adalah 2, berarti mereka masih memiliki tingkat bunga yang positif. Akibat inflasi di Spanyol yang lebih tinggi dibandingkan inflasi di Jerman, menjadi terlalu rendah bagi Spanyol. Apa yang terjadi pada periode tersebut? Kita ketahui dari sejarahnya, hal tersebut merupakan saat di mana terjadinya bubble pada sektor perumahan di Spanyol. Orang cenderung untuk berinvestasi di bangunan dibandingkan menyimpan uangnya dalam bentuk aset keuangan yang beresiko. Banyak indikator yang menyatakan bahwa Spanyol memiliki bubble pada sektor perumahan paling besar dari negara di seluruh dunia pada periode tersebut. Dalam slide selanjutnya, kita melihat gambar yang sama. Dapat dilihat, tingkat bunga real jangka pendek turun hingga mencapai negatif, dan sekarang kita akan membandingkan hal tersebut dengan pertumbuhan PDB real. Dapat dilihat terdapat perbedaan besar antara tingkat bunga dan tingkat PDB real. Jelas bahwa tingkat bunga sangat berkembang untuk Spanyol di saat yang dibutuhkan adalah pembatasan. Kita dapat melihat bahwa Jerman mengalami recessionary gap, sedangkan Spanyol mengalami inflationary gap di awal 2000-an. Jadi, kalian dapat melihat tingkat bunga jangka pendek menurun. Hal itu untuk menolong Jerman, yang merupakan negara dengan perekonomian terbesar di wilayah Eropa, untuk menolong Jerman pada periode recessionary gap. Setelah itu, seperti yang bisa kita lihat, berawal di tahun 2006, kondisi Jerman membaik. Jerman mendapatkan tingkat bunga yang benar. Hal ini merupakan kebijakan moneter yang tepat, tetapi hal kebijakan ini tidak benar untuk Spanyol. Kita dapat melihat pada tahun 2011 dan 2012 di Jerman masih terjadi recessionary gap, tapi cenderung kecil. Dan tingkat bunga real jangka pendek sangat rendah. Pertumbuhan PDB real dan tingkat bunga real jangka pendek pada akhir periode 2011 hingga 2012, kita melihat adanya tingkat bunga yang negatif, dan tingkat pertumbuhan real Jerman berada di atasnya. Tingkat bunga tersebut berdampak pada Jerman.
Beberapa orang memperhatikan bahwa ada kemungkinan bubble di sektor perumahan akan berkembang di Jerman. Jerman tidak memiliki pengalaman dengan rendahnya tingkat suku bunga. Sekarang, bubble di sektor perumahan muncul di Jerman dan sebagian orang memperhatikan hal tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.